Bapak mohon izin untuk pertanyaan pertama. Boleh dijelaskan profil biodata Bapak dari mulai tempat tanggal lahir, pengalaman karir Bapak, dan latar belakang pendidikan Bapak? Saya asli orang Majalengka ya, Bu. Tepatnya di Raja Galuh. Jadi asli orang Majalengka, 12 Juni 76. SD di sini, di SD Bumi Asih, SMP juga di Raja Galuh, SMA di SMA 1. Lalu setelah itu masuk ke STPDN, lalu penempatan setelah lulus di Kota Bandung. Jadi pada saat itu ceritanya lulusan terbaik ditempatkan di kota besar dan saya ditempatkan di Kota Bandung. Berkarir di sana sampai dihitung sampai dengan sekarang, jenjang jabatan karir itu sudah mencapai di 17, paling 17 jabatan ya. Dari mulai lurah 3 kali, terus kasubag 2 kali, kepala UPT sekali, camat sekali, terus kabag 3 kali, kepala dinas di Kota Bandung, dan tahun 2019 ikut open bidding ke provinsi ya. Jadi di situ saya menempati dinas pemberdayaan masyarakat desa, lalu jadi kepala dinas pendidikan pada saat jadi kepala dinas pendidikan pernah juga jadi PJ Wali Kota Depok. Lalu pada saat sekarang di asisten pemerintahan, sekaligus sekarang menjabat di PJ Bupati Majalengka. Jadi hal-hal lain di luar itu pernah juga jadi ketua KNPI, pernah juga ikut organisasi kayak misalnya saya dipercaya menjadi penugasan ketua divisi percepatan vaksin pada saat pandemi COVID. Jadi lagi pernah jadi ketua pengamanan penanganan pada saat pandemi COVID, dan penugasan-penugasan lain yang kadang-kadang penugasan itu menjadi bagian dari pengalaman dan tidak terlepas dari tadi pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kira-kira itu. Baik, mohon izin Bapak, pertanyaan berikutnya, apa kewenangan Bapak selaku PJ Bupati Majalengka dalam mengambil kebijakan? Kalau kewenangan sebagai kebijakan, PJ itu sama dengan bupati ya. Dalam arti bercerita tentang apalagi di musim pilkada ini, pertama memastikan bagaimana ketersediaan anggaran untuk pemenuhan organisasi pemilu. Saya harus pastikan KPU itu sudah teranggarkan belum, uangnya di bawah sudah teranggarkan belum untuk pengamanan dan semua. Termasuk saya di luar tugas yang seperti biasa bupati ya, menjaga netralitas ASN. Dan selain itu juga tugas sebagai PJ ini melakukan kebijakan-kebijakan lain dari mulai aspek pemerintahan, pembangunan, dan juga pemberdayaan kemasyarakatan termasuk ketentraman dan ketertiban. Kewenangannya bersama dengan bupati definitif. Kalau PJ ini hanya apa perbedaannya? Kalau bupati definitif dia menjabat melalui hak pilih, nah kalau kita langsung ditunjuk. Tapi kewenangannya sama. Nah, terkait dengan kebijakan, saya selalu menganut dalam sebuah kebijakan itu 3 hal ya. Yang pertama, saya selalu dalam kebijakan itu ada kolaborasi, yang kedua ada inovasi, dan yang ketiga desentralisasi. Jadi saya selalu dalam kebijakan itu 3 hal ini saya rasa menjadi bagian yang terpenting. Nah, pertama, kenapa kita butuh kolaborasi? Karena pemerintah tidak bisa membangun secara keseluruhan itu semuanya oleh pemerintah.
Jadi kalau saya hitung berapa persen kita bisa membangun Majalengka, pemerintah itu paling juga sanggup itu hanya di 40% pemerintah. Yang 60% sisanya itu tetap ada masyarakat, ada pengusaha, dan ada juga unsur media massa dan lain sebagainya turut membangun itu. Itu makanya saya selalu dikatakan kolaborasi. Nah, kolaborasi itu bukan hanya antara masyarakat dengan pemerintah atau pemerintah dengan pengusaha, tapi kolaborasi yang dilakukan oleh saya ini menekankan kepada para perangkat daerah, kolaborasi antara perangkat daerah dengan perangkat daerah juga harus, antara perangkat daerah dengan perangkat daerah, antara perangkat daerah dengan organisasi perangkat daerah di bawahnya seperti kewilayahan unsur camat, dan antara perangkat daerah dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat harus kolaborasi. Nah, gitu ya. Yang kedua, inovasi. Kenapa saya selalu setiap OPD, setiap perangkat daerah harus punya satu inovasi? Karena inovasi itu temuan hal-hal baru yang pasti dalam konteks kekinian ini menggunakan digital, dan itu akan mempercepat pekerjaan. Nah, dengan inovasi, pekerjaan yang 3 tahun bisa selesai hanya 1 tahun gitu. Dan pekerjaan 1 tahun bisa selesai 3 bulan misalnya. Dan yang terakhir, kebijakan saya adalah desentralisasi. Di desentralisasi ini saya justru sebagai PJ Bupati tidak berharap kewenangan itu semuanya di atas. Nah, jadi akan kita desentralisasikan ke camat-camat, biar nanti di bawah itu lebih cepat untuk mengambil keputusan dalam rangka rentang kendali dengan masyarakat yang begitu cepat. Nah, saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin untuk bertanya, sekarang saat ini apa saja isu kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian di Majalengka? Isu kesehatan. Oh, isu kesehatan banyak. Dari mulai saya ke sini, pertama masalah stunting, kedua demam berdarah, waktu itu naik kan. Yang ketiga juga TBC naik juga pada saat itu, dan itu kita lakukan. Yang tadi yang stunting juga bulan ini mungkin ya lagi ada survei SGI, dan saya punya keyakinan dari hasil kinerja kemarin itu kita insya Allah menurun stuntingnya. Bagaimana stunting ini kan dipilah ya upayanya, dari mulai tadi bercerita tentang bagaimana perlakuan yang dilakukan kepada anak-anak sebelum pranikah, sebelum kehamilan artinya, dan bagaimana yang diperlakukan pada saat pasca kelahiran. Itu banyak dilakukan. Akhirnya itulah yang kita lakukan, harus berkolaborasi. Nah, yang sebelum pranikah atau sebelum kehamilan, itulah yang kita ada kerjasama kolaborasi tadi antara dinas kesehatan dengan dinas pendidikan, antara pemerintah daerah dengan kementerian agama, kan gitu kan. Bagaimana orang-orang yang sebelum menikah itu ini dulu sama kementerian agama, unsur kesehatannya dan sebagainya, dan bagaimana kita terus selalu menyiapkan ketersediaan sarana dengan melibatkan puskesmas terdekat. Nah, upaya lain untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menaikkan status akreditasi. Yang hari ini seperti Rumah Sakit Talaga itu belum terakreditasi. Pada saat belum terakreditasi, karena layanan masyarakat terganggu karena BPJS belum menerima. Hanya bagaimana kita naikkan akreditasi. Sudah dilakukan Pak? Sudah lakukan. Dan saya sendiri yang datang, dan waktu itu ada tim akreditasi. Dan alhamdulillah kita juga bahagia bahwa Rumah Sakit Talaga udah terakreditasi, walaupun kategorinya masih kategori rumah sakit tipe D ya.
Itu. Jadi itu upaya untuk menaikkan kesehatan masyarakat, termasuk juga bagaimana pemerintah daerah memberikan anggaran jaminan terpenuhan biaya UHC termasuk BPJS bagi warga. Gitu. Nah, ini hari ini kondisinya kita dihadapkan pada kondisi bahwa pemerintah daerah Kabupaten Majalengka masih punya utang BPJS di tahun sebelumnya, harus tahu ya. Dan saya berharap bahwa itu akan segera kita lunasi melalui proses pembahasan dengan DPR. Jadi, nah yang selanjutnya tadi upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, gabungan kolaborasi. Jadi tidak hanya tugas Dinkes, tidak hanya tugas di puskesmas, tetapi juga anggaran di bidang kesehatan kita masukkan juga arahan kepada desa-desa agar dana desa pun juga menganggarkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang sifatnya layanan dari mulai posyandu, mobil siaga desa dan lain sebagainya. Baik Pak, mohon izin untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana respon Bapak apabila ada yang mengalami keluhan terhadap fasilitas kesehatan masyarakat, jika ada? Ya, kalau ada keluhan tentang fasilitas kesehatan masyarakat, sebaiknya pada saat terjadi keluhan fasilitas ya saya langsung anggarkan kan itu. Nah, cuma kan pola penganggaran itu lama kan. Pola penganggaran itu anggarkan hari ini, baru posisinya terrealisasi di tahun depan. Makanya pada saat itu sifatnya urgen, ada kebutuhan yang sifatnya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, ya kita sudah siapkan beberapa hal caranya. Nah, satu bisa memilih dari APBD kan gitu kan. Yang kedua bisa dari APBD provinsi atau bantuan keuangan. Nah, kita tidak menerima proyek, kita silakan aja minta tolong dibelikan. Itu yang kedua. Yang ketiga dari DAK pemerintah pusat. Gitu. Yang keempat dari CSR kan gitu kan. Dan yang kelima, kita pun juga berupaya agar mudah-mudahan ada hibah dari hal yang lainnya untuk memenuhi sarana kesehatan itu. Contohnya di mana? Contohnya alat-alat di PMI, kayak gitu. Lama itu kalau cerita penganggaran dulu, apa dulu segala macam. Nah, maka pada saat terjadi kondisi yang seperti itu, ya jejaring harus dilakukan untuk dalam rangka percepatan kepada masyarakat. Saya kira itu. Baik. Demikian wawancara pada kegiatan hari ini bersama dengan Bapak Dr. Haji Dedi Supardi, SSCP MSI. Makasih banyak, sampaikan ya selamat dan sukses kepada Putri, dan sampaikan juga ini adalah bagian dari sosialisasi kepada warga masyarakat bahwa cerita untuk membangun sebuah daerah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mohon ya. Ya baik Pak, semoga kepemimpinan Bapak berdampak positif dan bermanfaat bagi wilayah Majalengka khususnya. Amin.